Halo semuanya. Selamat datang di cerita baru di channel ini. Terima kasih karena kalian masih setia menemani perjalanan setiap kisah yang saya buat. Di novel kali ini, kalian akan dibawa ke cerita yang lebih seru, penuh misteri, emosi, dan kejutan yang tidak terduga. Jadi pastikan kalian mengikuti setiap episodenya sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komentar agar saya semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua. Selamat menikmati ceritanya, dan bersiaplah masuk ke dunia baru yang tidak akan mudah untuk dilupakan. Uraian. Jingga, cucu konglomerat yang digadang jadi penerus papanya yang juga seorang mafia. 6 tahun dia menjalin hubungan terpisah jarak dengan Gala, saudara angkat sekaligus tunangannya yang kuliah di London. Namun, skandal menjelang kepulangan Gala menghancurkan semuanya. Dari pesta berujung Gala dijebak hingga meniduri Kila yang masih kerabat mereka sendiri. Kehamilan Kila mau tidak mau membuat Gala harus rela rencana pernikahannya dengan Jingga batal. Dia terpaksa menikahi Kila meski tanpa cinta. Tapi, nyatanya tidak semudah itu melepaskan perasaannya ke Jingga. Begitupun sebaliknya. Sama-sama tersakiti. Bagaimana Jingga bisa membenci Gala, sedang semua di luar keinginan mereka. Di sisi lain dia juga tidak ingin merusak pernikahan Gala dan Kila. Terlebih, Gala masih terus mendatanginya dengan hidupnya yang tidak bahagia. Lelah dengan semua membuat Jingga mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Dia menerima ajakan nikah Max, anak rekan bisnis papanya yang sejak dulu memang menaruh hati padanya. Kalau Jingga hanya menjadikan itu sebagai pelarian, maka tidak dengan Max yang sepenuh hati berusaha selalu ada dan menjadi obat bagi luka Jingga. Keduanya sama-sama punya sifat dingin, tidak banyak omong, dan merupakan pewaris bisnis gelap orang tua mereka. Di tengah kemelut pernikahan mereka, satu persatu teka-teki siapa di balik skandal yang menjebak Gala pun mulai terungkap. Dendam dari masa lalu atas kematian orang tua Gala kembali memunculkan musuh yang tidak terduga oleh Ibra, papa Jingga yang dulu membantai pembunuh sahabatnya. Sayangnya kali ini Ibra tidak bisa menganggap remeh musuhnya. Terlebih mereka terang-terangan mulai mengincar nyawa Gala, Jingga, dan seluruh keluarganya. Perebutan harta warisan dari keluarga Gala, juga nyawa orang-orang yang pernah mati di tangan Ibra. Perang kekuasaan dan balas dendam yang justru mendekatkan Jingga ke Max. Bagaimana akhir dari kisruh hubungan mereka yang ternyata menyimpan rahasia besar lainnya? Sanggupkah Jingga terus berdiri menjadi tangan kanan papanya, saat dihantam rasa sakit kehilangan secara tragis orang terdekatnya? Akankah ketulusan Max mampu meluluhkan dinginnya hati Jingga yang tersakiti? Prolog. Kila. Gala tersentak bangun saat merasa janggal, karena ada yang mendusel di pelukannya. Detak jantungnya menggila melihat siapa gadis yang juga terperangah kaget, lalu buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya. Gala, mata Kila membulat lebar seperti melihat hantu. Sebentar. Gala panik menyibak selimutnya. Seketika dunianya runtuh mendapati dirinya juga. Sialan, umpatnya mengusap wajah kasar. Matanya menatap sekeliling. Dia bahkan tidak tahu mereka di mana dan kenapa bisa terbangun di ranjang bersama Kila. Ini bukan lagi tentang hilaf. Dia sudah 6 tahun bertunangan dengan kekasihnya dan akan segera menikah. Sialnya malah dia melakukan ini menjelang kepulangannya ke Indonesia. Apalagi Kila masih kerabat Jingga, calon istrinya. Gal, gumam Kila dengan suara gemetar. Gala kembali menoleh menatap Kila yang duduk menyandar dengan tubuh terbungkus selimut. Kepalanya yang berdenyut nyeri bukan main, berusaha mengingat lagi kejadian sebelumnya. Pesta ulang tahun, klub, dan dia bertemu Kila yang datang bersama temannya. Matanya menyipit berusaha menggali lebih banyak lagi ingatan tentang semalam. Samar sepertinya dia dipapah masuk ke kamar. Jelas ada yang salah, karena Gala sangat yakin tidak minum banyak. Terus kenapa bisa sempoyongan dan rasanya seperti terbakar? Siapa yang menjebaknya hingga berakhir men Rikila? Lah, apa kamu ingat sesuatu tentang semalam? Kita sepertinya kena jebak.
Gala menatap gadis itu dengan perasaan campur aduk. Merasa bersalah sekaligus bingung. Tidak ingat, gelengnya menunduk. Dia meringis merasakan ngilu di selangkangannya. Aku tidak minum banyak semalam. Tapi, anehnya aku merasa kepanasan dan kemudian dipapah masuk ke sini dalam keadaan setengah sadar. Aku pikir mimpi bercinta dengan Jingga. Tidak tahunya malah kamu. Sialan, kenapa bisa begini? Gala menggeram menjambak rambutnya sendiri. Apa guna sesalnya, karena semua sudah terjadi. Kalau yang kamu takutkan aku akan menuntut tanggung jawab, maka aku jamin tidak akan melakukan itu. Aku cukup tahu diri untuk tidak merusak hubungan kalian. Lontar Kila yang sakit hati setelah /W*ni, malah dipertontonkan penyesalan dan emosi pria di depannya itu. Bukan itu maksudku, Kila. Aku bukan pria K yang akan lari dari tanggung jawab. Tapi, masalahnya tidak sesederhana itu. Kamu dan Nolan sudah berencana ingin lamaran sepulang dari sini. Aku dan Jingga malah sebentar lagi mau menikah. Seru Gala berusaha menekan amarahnya. Bukan marah ke Kila, tapi ke dirinya sendiri yang sebodoh ini lengah melakukan kesalahan fatal berkhianat ke tunangannya. Terbayang tidak bagaimana perasaan Nolan, Jingga, orang tua kami, keluargamu, dan Om Satria. Kamu pikir mudah bagiku melepaskan Jingga? Kita yang salah, tapi mereka semua yang akan tersakiti. Lanjut Gala sampai gemetar ingat wajah-wajah mereka yang pasti akan kecewa. Bilang saja kamu tidak bisa pisah dari Jingga, sahut Kila. Gala menggeleng. Kenapa bisa dia sesial ini malah terjebak meniduri Kila? Gadis keras kepala yang biasa bermulut ketus. Kalau bukan karena dititipi tanggung jawab menjaga Kila selama dia kuliah di London oleh omnya, Gala juga malas dekat dengan gadis ini. Iya, aku bisa mati kalau pisah dari Jingga. Angguk Gala tidak menyanggah, karena memang secinta itu dia ke calon istrinya. Sementara itu Kila mendongak membalas tatapan Gala dengan wajah kecewa. Kamu juga tahu bagiku yang sudah kehilangan papa mama sejak kecil, Jingga dan orang tuanya adalah keluargaku. Mereka yang susah payah mengasuhku, lalu aku membalasnya dengan hal memalukan seperti ini. Papa Ibra dan Mama Frey memberiku kasih sayang, tapi aku malah menyakiti anaknya. Kamu juga kenal baik dengan mereka, Kila. Apa sanggup kamu sejahat ini ke Jingga dan keluarganya? Kila bungkam tertampar perkataan Gala. Nyatanya mereka memang sebaik itu. Bohong kalau dia tidak ingat apapun tentang semalam, tapi sudahlah. Toh, itu tidak akan merubah apapun. Dia tahu mustahil minta Gala bertanggung jawab menikahinya, meski sudah merenggut keperawanannya. Bagi Gala, Jingga adalah dunianya. Beringsut menurunkan kakinya, Kila menarik selimut membelit tubuh polosnya. Kamu mau kemana? Kita harus bicara, Kila. Gala menyambar bantal untuk menutupi bagian bawahnya, setelah kehilangan selimutnya. Bicara apa? Tanpa menoleh Kila memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Matanya memburam panas, padahal dia tahu memang tidak seharusnya dia sakit hati. Kila, aku sudah bilang, tidak akan menuntut tanggung jawab apapun darimu. Kamu dijebak, aku juga mabuk. Selama kita diam, maka Jingga dan mereka tidak akan tahu kejadian ini. Selesai. Kita lanjut hidup kita masing-masing. Tidak perlu khawatir, pernikahanmu dengan Jingga tidak akan batal. Tegas Kila melangkah ke kamar mandi. Gala diam terpaku menatap punggung gadis itu yang mulai menjauh. Merasa jika sampai pergi begitu saja setelah mengambil apa yang bukan haknya. Namun, di sisi lain dia juga tidak bisa tanpa Jingga. Aku tidak menggunakan. Bagaimana kalau nanti kamu hamil? 2000 years later. Bab 1. Menuntut tanggung jawab. Bisa kita bicara sebentar? Kila yang sepertinya memang sudah menunggu kehadiran mereka, langsung menghampiri begitu melihat Gala turun dari mobil bersama tunangannya. Jantung Gala seketika bergemuruh. Panik sekaligus takut Kila akan bicara ngawur di depan Jingga. Sebulan lebih setelah kejadian malam itu dan mereka balik dari London,
keduanya tidak pernah berkomunikasi. Lebih tepatnya, Kila yang sengaja menghindar. Padahal Gala beberapa kali mencoba menghubungi untuk menanyakan keadaannya. Khawatir itu pasti. Perasaannya tidak tenang dihantui ketakutan, kalau sampai Kila tiba-tiba nekat membuka rahasia mereka. Atau lebih parah lagi, dia hamil. Tapi, karena dia tidak merespon telepon dan chatnya, Gala pikir semua kekhawatirannya itu tidak akan terjadi. Lantas kenapa sekarang tiba-tiba malah muncul di rumah mereka, setelah menegaskan tidak akan menuntut tanggung jawab apapun? Mau bicara apa? Tanpa sadar gandengan tangan Gala mengerat. Matanya mengernyit ke arah Kila yang sedang menatap tegang jingga. Serius, kamu tidak tahu, Gal? Kila malah tersenyum sinis. Gala rasanya ingin mengumpat. Dia sendiri yang mengabaikan telepon dan chat darinya, lalu sekarang bertingkah seolah dirinya menghindar lari dari tanggung jawab. Oke, kita bicara, angguk Gala, kemudian menoleh ke Jingga yang masih bungkam. Ayang, kamu masuk dulu. Aku ada sedikit urusan dengan Kila. Gala mengulurkan paperback belanjaan mereka. Berusaha membuat Jingga menyingkir dari situ. Setidaknya dengan begitu dia bisa lebih leluasa bicara dengan Kila dan bertanya apa maksudnya bertingkah seperti ini di depan Jingga. Sayangnya Gala lupa, kalau Jingga yang pendiam dan bermuka dingin justru punya insting kuat. Mengabaikan ucapan tunangannya, cucu perempuan keluarga Lin yang sekarang mewarisi bisnis nightclub elit dari papanya itu membalas tatapan tak biasa Kila. Kamu cari aku atau Gala? Tanyanya mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak dulu Jingga memang jarang bertegur sapa dengan Kila. Tidak begitu suka adik dari om angkatnya ini. Dan tentu saja itu semua ada alasannya. Kalian berdua, jawab Kila dengan suara gemetar. Kila. Gelagapan Gala menyambar tangan Kila hendak membawanya menjauh, tapi ditepis kasar. Kita harus bicara, Gal. Serunya keras dengan mata memerah menatap Gala marah. Urusanmu hanya denganku. Jadi kalau mau bicara, ayo ikut aku. Ajak Gala penuh peringatan supaya Kila tidak melanjutkan niat gilanya itu. Jingga tidak boleh tahu soal kejadian malam itu, karena itu sama saja hubungan mereka akan kandas. Satu hal yang selalu Jingga tekankan sejak awal hubungan mereka. Tidak ada kata maaf untuk perselingkuhan. Enggak. Jingga juga harus tahu soal ini. Geleng Kila tegas dengan suara makin meninggi. Di sana Jingga menatap tunangannya yang terlihat panik sekaligus marah. Demikian juga dengan Kila. Pikirannya mulai tidak enak. Besar bersama, dia tahu betul bagaimana sifat Gala yang kadang terlalu humble. 6 tahun berjauhan, setidaknya dia masih bisa memantau tunangannya itu karena Langit juga kuliah dan tinggal di London. Tapi, entah kenapa kali ini Jingga merasa ketakutannya selama ini benar-benar terjadi. Benarkah dia kecolongan? Masuk, kita bicara di dalam. Jingga mengajak Kila untuk masuk ke rumah, tapi Gala malah kembali berusaha menyeret gadis itu pergi. Ikut aku. Lepas. Aku harus bicara dengan Jingga. Kila meronta berusaha melepas cekalan tangan Gala. Jangan gila kamu, lah. Aku sering menghubungimu, tapi kamu abaikan. Kenapa sekarang tiba-tiba nyelonong ke sini dan sengaja mencari Jingga? Apa maumu sebenarnya? Geramnya sampai lupa, kalau tunangannya berdiri menonton ulah mereka dengan tatapan nanar. Bahkan, mama mereka dan Langit juga keluar dari rumah setelah mendengar ribut-ribut di luar. Ada apa ini? Gala kenapa ribut dengan Kila? Tanya Freya. Jingga malah menoleh ke saudara kembarnya yang terlihat blingsatan panik. Langit baru saja hendak mendekat melerai mereka, tapi lengannya ditarik oleh Jingga. Apa yang sedang kalian sembunyikan dariku? Cecarnya dengan mata lekat tajam. Sumpah, biarpun kembar Langit saja takut kalau adiknya sudah kayak gini. Aku juga tidak tahu mereka ada masalah apa, gelengnya lirih. Dan kamu pikir bisa berbohong dariku? Kamu pikir aku bodoh, tidak bisa menebak kenapa mereka sampai ribut seperti itu, Lang. Jingga melepas kasar cekalannya dengan tatapan kecewa ke abangnya. Gala, seru Freya ke anaknya yang kemudian menoleh kaget. Baru sadar sudah jadi tontonan mereka.
Kila menepis lepas tangannya dari cengkraman Gala, lalu melangkah mendekat ke arah mereka. Jangan tanya setakut apa Gala sekarang. Terlebih mendapati tatapan tajam dari tunangannya. Berat kakinya melangkah. Kalau benar Kila akan membongkar soal kejadian malam itu, maka selesai sudah semua. Maaf kalau kedatanganku kali ini dianggap tidak sopan, Tante Frey. Tapi, ada hal penting yang harus saya sampaikan ke kalian. Kila berdiri dengan kaki yang terasa lemas dan muka pucat pasi di hadapan putri tunggal konglomerat Jonathan Lin itu. Ada masalah apa kamu dengan Gala? Kalau Satria tahu kalian ribut begini, bisa-bisa malah salah paham. Freya bahkan sampai menoleh ke rumah sebelah yang merupakan hunian adik angkatnya, Satria Lin. Beruntung sepertinya dia belum pulang dari kantor. Iya, Satria Lin adalah kakak kandung Kila beda ibu. Hanya saja diangkat anak oleh sang konglomerat saat masih kecil dulu. Itu kenapa Kila bisa punya hubungan dekat dengan mereka, termasuk Gala. Bahkan, punya akses ke perumahan mereka yang tidak sembarang orang bisa masuk. Saat dilondok pun oleh Satria adiknya itu dititipkan ke Gala dan Langit. Tidak ada apa-apa, Ma. Mereka kadang kalau bercanda memang suka gitu. Langit berusaha menengahi dengan tatapan memohon ke Kila, tapi sayangnya juga percuma. Kali ini aku serius, Lang. Tidak bisa ditunda lagi. Geleng Kila. Please, Kila. Kita bisa bicarakan lagi, kalau yang kemarin itu masih belum bisa kamu terima. Apapun maumu tidak masalah. Tolong. Ya, Langit mendekat dan bicara setengah berbisik ke Kila yang sepertinya sudah hampir menangis. Gala yang berdiri di belakang Kila mengernyit bingung. Tidak paham apa maksud ucapan Langit barusan. Kenapa saudaranya itu tidak bilang kalau bertemu Kila? Lalu, apa yang mereka bicarakan? Tidak, aku tetap pada keputusanku untuk tidak melibatkanmu dalam masalah ini. Jadi biarkan aku menyelesaikan semua sekarang dengan Gala, Jingga, dan kalian semua. Tidak peduli apapun akhirnya nanti. Yang penting, aku mau menuntut tanggung jawab. Tegas Kila. Gala langsung pucat, sementara Jingga dan mamanya berdiri mematung dengan asesak. Tanggung jawab. Langit menoleh panik ke adiknya yang makin terlihat menakutkan dengan diamnya. Jangan harap melihat Jingga yang marah akan berteriak atau menunjukkan emosinya dengan hal frontal. Tidak akan pernah. Karena sifatnya persis papa mereka yang tenang, dingin, irit bicara, dan pandai mengontrol emosi. Tapi, justru itu yang menakutkan. Karena sekalinya meledak, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Tanggung jawab apa maksudnya? Freya mengernyit menatap mereka bertiga. Dia tahu ini masalah antara Kila dan Gala, tapi Langit ikut menutupi. Enggak kok, Ma. Bukan hal besar. Mereka bisa selesaikan sendiri. Kita masuk saja. Biar Kila bicara dengan Gala. Ajak Langit mendekat merangkul adik dan mamanya, tapi dia didorong oleh Jingga hingga terhuyung mundur. Biarkan Kila masuk dan bicara dengan kami. Kalian tidak perlu takut, kalau memang merasa tidak ada apa-apa. Jingga menatap dengan mata menghujam ketunangannya yang makin tampak gusar. Dia juga takut akan mendengar apa yang tidak seharusnya, tapi pantang baginya untuk lari dari masalah. Tangan Jingga mengepal. Makin yakin kalau ketakutannya selama ini bakal jadi mimpi buruk yang menjelma menjadi kenyataan. Ayang, beri aku kesempatan sebentar untuk bicara lebih dulu dengan Kila. Masalahnya tidak seperti yang kalian bayangkan itu. Ini hanya salah paham, Jingga. Bujuk Gala berusaha mendekat meraih tangan Jingga, tapi ditolak dengan tatapan menusuknya. Kalau kamu butuh waktu untuk menjelaskan, ayo masuk dan kita selesaikan semua yang kamu bilang hanya salah paham itu. Aku mau dengar sendiri apa yang akan Kila sampaikan, sampai kamu dan Langit setakut itu membiarkan dia bertemu denganku. Sahut Jingga membuat Gala mati kutu. Ayang. Jangan jadi pengecut, Gala. Kalau kamu memang tidak melakukan kesalahan, buat apa setakut itu? Jingga menyeringai dingin menatap Gala dan Kila yang kicep. Freya menghela nafas panjang. Meski pikiran buruk memenuhi benaknya, tapi dia masih berharap semua tidak seperti dugaannya.
Dia merangkul anak perempuannya. Jingga yang tenang, tapi sebagai ibu Freya tahu batinnya juga terguncang disuguhi hal tidak mengenakan begini. Terlebih gadis itu adalah Kila. Sementara Gala melirik ke Kila dengan tatapan marah bukan main. Tidak menyangka dia akan setega ini mendatangi Jingga dan keluarganya langsung, setelah menghindar tidak mau menerima telepon darinya sejak pulang dari London. Satu lagi, apa yang disembunyikan langit darinya? Kenapa harus diam-diam menemui Kila, tanpa memberitahu pertemuan mereka? Ayo, masuk. Kita bicara di dalam. Ajaknya. Kila. Panggilan itu membuat mereka semua menoleh. Gala dan Kila tercengang melihat siapa yang datang. Saking takutnya sampai gemetar mendapati Ibra dan Satria turun dari mobil yang sama. Ibra Abraham adalah papa langit dan Jingga, sekaligus papa angkat Gala. Mereka berdua yang sekarang memegang perusahaan Jonathan Lin, setelah sang konglomerat memutuskan mundur dari dunia bisnis. Bang, sapa Kila lirih begitu abangnya mendekat. Kenapa berdiri di luar? Tumben mau ke sini tidak mengabari abang dulu. Tanya Satria menatap mereka yang sepertinya sedang dalam situasi tidak mengenakan. Sementara Ibra diam menyimak. Tatapan mata istrinya sudah cukup memberinya jawaban, kalau memang ada sesuatu sebelum mereka datang. Itu, aku mau. Suara Kila tercekat, menunduk dengan wajah muram dan mata memerah basah. Kamu kenapa? Ada apa sebenarnya? Tanya Satria mulai penasaran sekaligus khawatir melihat adiknya seperti tertekan. Kila bilang mau minta tanggung jawab, Om. Jawab Jingga menatap Kila yang menunduk takut. Later. Bab 2. Kila hamil. Beda dengan Ibra dan istrinya yang punya sifat tenang, Satria Lin itu lebih meledak-ledak juga bermulut pedas. Begitu mendengar apa yang Jingga katakan, ditambah mendapati adiknya dalam kondisi tidak baik-baik saja membuat Satria meradang. Di pikirannya jelas langsung berasumsi Kila hamil hingga datang untuk minta tanggung jawab. Mukanya langsung berubah kaku menatap nyalang adiknya yang menunduk terisak ketakutan. Tanggung jawab, maksudmu apa, Kila? Tanya Satria penuh selidik, berharap mendapat jawaban yang tidak seperti kekhawatirannya. Tak ada yang bersuara. Semua mata tertuju ke Kila yang justru bungkam dan menangis sesenggukan. Bagi Jingga tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, karena ini saja sudah lebih memberinya pemahaman. Menoleh, tatapannya pun bertemu dengan Gala yang tampak gusar dan menggeleng pelan. Seperti ada banyak hal yang ingin dia sampaikan. Namun, Jingga tahu mulai detik ini semua hal tentang mereka tidak akan lagi sama. Jawab. Bentak Satria sampai suaranya menggelegar keras. Kila terjengkit kaget. Gemetar makin tidak berani menjawab. Tangismu tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu minta tanggung jawab siapa, Kila? Satria menarik adiknya geram. Gala, Bang, jawabnya lirih, namun seperti mata pisau yang menyayat hati Jingga. Dan sekarang ganti Gala yang jadi sasaran tatapan menuntut mereka. Satria mendekat. Ibra yang berdiri di samping kedua anak laki-lakinya itu masih diam. Mencoba mencerna duduk permasalahan, juga merasa sesak melihat Jingga yang bungkam dengan tatapan kesakitannya. Apa yang sudah kamu lakukan ke Kila? Kenapa dia datang menangis minta tanggung jawab darimu? Itu bukan lagi pertanyaan, tapi tuduhan. Mata tajam Satria menghujam ke Gala yang tampak gelagapan bingung. Maaf, Om Sat. Malam itu kami dijebak. Ada yang mencampur obat di minumanku. Kila juga mabuk. Saat bangun kami sudah di kamar hotel dan... Kurang ajar. Freya dan Kila menjerit melihat Satria menghantamkan kepalan tangannya, tapi tertahan oleh cengkraman Ibra sebelum mengenai muka anaknya. Sementara Langit juga pasang badan menarik saudaranya itu ke belakang punggungnya. Dia takut, tapi tidak akan membiarkan Gala diperlakukan seperti ini. Sedang dia juga sama-sama korban seperti halnya Kila. Jauhkan tanganmu dari anakku. Bukan seperti ini cara menyelesaikan masalah, Sat. Ibra menghempas tangan iparnya yang terkepal gemetar. Dia sudah meniduri adikku, Bang. Aku menitipkan Kila, tapi malah dia sendiri yang merusaknya. Geram Satria menuding ke Gala. Merusak.
Kamu tidak dengar yang Gala barusan katakan. Ada yang menjebak mereka dengan mencampurkan obat di minumannya. Jangan egois hanya memikirkan adikmu. Gala juga korban. Berhenti seenaknya menghakimi, sebelum tahu duduk masalahnya seperti apa. Ucap Ibra tidak terima Satria melimpahkan kesalahan ke anaknya. Saking sibuk mereka ribut sampai tidak sadar, kalau Jinggalah yang sebenarnya paling hancur. Hanya saja dia tidak berisik. Diam menelan rasa sakitnya dihadapkan pada kenyataan paling menyakitkan, tunangannya yang ternyata sudah tidur dengan perempuan lain. Yang lebih mengecewakan lagi, Gala tidak jujur dan langit juga ikut menutupinya. Freya merangkul bahu anaknya yang kaku. Mengusap lembut tanpa bisa mengucap sepatah kata. Perasaannya sebagai ibu hancur tidak karuan. Tidak menyangka kebahagiaan kedua anaknya yang sudah diperjuangkan begitu lama, malah hancur di depan mata. Aku tidak mau tahu. Dijebak atau dengan alasan apapun, Gala tetap harus bertanggung jawab. Tegas Satria. Terus Jingga gimana? Yang Om pikirkan hanya Kila. Enteng banget Om Satria ngomong gitu tanpa memikirkan perasaan adikku. Bahkan, langit yang selama ini selalu sopan dan anteng pun tidak kuasa menahan amarahnya. Seumur-umur baru kali ini dia bicara dengan suara keras ke omnya. Barulah mereka menoleh ke Jingga. Satria menghela nafas kasar melihat tatapan datar keponakannya. Kalau saja gadis lain, mungkin sudah mengamuk memaki Kila yang berani datang membuka perselingkuhannya dengan Gala. Freya tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Sebagai orang yang sudah dewasa, bahkan sudah punya 2 cucu. Adiknya masih mengedepankan emosi dibanding memahami duduk permasalahannya lebih dulu. Apalagi ini menyangkut kebahagiaan hidup adik dan 2 keponakannya. Kita bicara di dalam. Om Sat jangan khawatir, aku tidak akan menghalangi Gala untuk mempertanggungjawabkan semua. Aku tidak seegois itu. Ucap Jingga kemudian berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah bersama mamanya. Ibra menepuk bahu Gala yang masih mematung dengan perasaan hancur. Tidak, dia tidak terima kalau harus kehilangan Jingga. 6 tahun dia berjuang mati-matian supaya bisa lekas pulang mewujudkan impian mereka. Sekarang saat tinggal selangkah lagi, justru semua terenggut dari genggaman. Aku harus bagaimana, Pak? Aku tidak bisa kalau tanpa Jingga, ucap Gala nyaris putus asa. Kita masuk dan bicarakan semua baik-baik, Gal. Kalau memang kamu dijebak, Papa pasti akan memburu orangnya sampai ketemu. Sekarang kita selesaikan dulu permasalahanmu dengan Kila. Ibra menggandeng anaknya melewati depan Satria dan Kila begitu saja. Sementara langit menatap sengit Kila yang seperti sengaja berlindung di belakang abangnya. Puas kamu sekarang, geramnya. Apa maksudmu ngomong seperti itu ke Kila? Bentak Satria kesal mendengar ucapan langit yang terang-terangan menyalahkan adiknya. Apa maksudku? Om tanya sendiri saja ke Kila. Kesalahanku dan Gala hanya satu, tidak tegas menolak saat Om minta tolong titip dia di London. Dengan muka sinis langit berlalu pergi menyusul papanya dan Gala. Satria mengusap mukanya kasar, merasa bersalah ke Jingga dan kakaknya, tapi juga marah ke Gala yang sudah meniduri adiknya. Berbalik, dia menuding dengan tangan gemetar. Otakmu taruh mana? Aku selalu mengingatkanmu untuk jaga diri. Kalau benar Gala dalam pengaruh obat, lalu bagaimana denganmu? Apa kamu sadar dengan yang kamu lakukan, Kila? Maaf, Bang. Aku juga mabuk, jawab Kila lirih. Suara tamparan terdengar keras. Kila terpekik menahan tangis dan pipinya yang berdenyut panas. Satria tersengal menahan emosi. Kecewa karena adiknya sudah menyia-nyiakan kepercayaannya. Harusnya dia mendengar larangan papa mereka yang sempat tidak setuju Kila meneruskan kuliah di luar negeri. Kamu pamit untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang hidup bebas seperti perempuan liar. Kalau sudah begini terus gimana? Mau ditaruh mana mukaku? Bentaknya makin membuat Kila gemetar. Sialan. Satria mengumpat mengambil ponselnya. Sambil melangkah masuk dia menghubungi papanya dan mama Kila. Meminta mereka datang untuk menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Lin. Semua jadi makin rumit karena mereka masih kerabat. Apapun jalan penyelesaian yang akan diambil,
tetap saja akan sama-sama tersakiti. Bayangkan akan seperti apa hubungan Gala dan Jingga nantinya. Pasangan lain pisah akan pergi dan tidak perlu bertemu lagi, tapi mereka beda. Selamanya akan tetap berdampingan sebagai saudara dan harus melihat salah satu menikah dengan orang lain. Di ruang tamu mereka duduk dengan suasana tegang. Jonathan Lin, kakek Jingga yang baru pulang tampak terpukul saat mendengar apa yang terjadi pada cucunya. Tak lama Tirta Adiwangsa ayah Kila datang bersama istrinya, Fiona. Tidak seperti Satria yang meledak-ledak. Tirta yang sudah berusia senja justru tampak menunduk setelah mereka mendengar cerita dari Gala tentang kejadian malam itu. Ceritanya seperti itu. Terserah Om Satria mau berpikir seperti apa. Saya bertemu Kila di pesta. Bahkan, kami tidak bersama di situ. Tanya ke dia kalau tidak percaya. Ingatan saya hanya sampai saat dalam keadaan setengah sadar dan kepanasan dipapah ke kamar. Saat terbangun, sudah ada Kila di situ. Kalau bukan karena dijebak saya juga tidak mungkin sebrengsek itu menidurinya, Om. Dijebak atau tidak, kamu sudah meniduri adikku. Salahnya lagi setelah itu kamu justru diam dan tidak berniat bertanggung jawab. Malah sudah berencana mempercepat pernikahanmu dengan Jingga. Kalau bukan B*********, lalu apa itu namanya? Lontar Satria masih marah, meski sudah tahu cerita sebenarnya. Bicara yang sopan, Sat. Gala juga keponakanmu. Tegur Tirta yang merasa sungkan ke Jonathan Lin. Kila yang bilang tidak butuh tanggung jawab dari saya. Tidak ingin merusak hubungan saya dengan Jingga. Om Sat tanya ke Kila, kenapa menghindar tidak mau mengangkat telepon dan membalas chat saya yang mau mengajaknya bicara baik-baik. Gala melempar matanya ke Kila yang masih saja bungkam. Greget, karena sekarang dia seperti sengaja membiarkan dirinya disalahkan seolah pengecut yang lari dari tanggung jawab. Rumahku di sebelah. Setiap hari kita bertemu. Kalau kamu memang punya niat baik, apa susahnya datang menemuiku? Cecar Satria masih saja menyudutkan Gala. Lalu kenapa Kila juga menghindar saat Gala berusaha mengajaknya bicara? Kenapa setelah bilang tidak butuh tanggung jawab, lalu sekarang datang bikin gaduh? Kalau aku seegois kamu, aku juga akan seperti itu menyudutkan adikmu. Sahut Freya mulai meradang anaknya terus disalahkan. Gala memang kurang bijak menyelesaikan masalah ini. Tapi, bukan berarti kamu bisa melimpahkan semua kesalahan ke dia. Mereka sama-sama korban, Sat. Coba kamu pikir sebingung apa di posisinya. Dijebak sampai melakukan kesalahan fatal dengan Kila, sedang pernikahan dengan Jingga sudah di depan mata. Kamu bahkan sangat tahu bagaimana perjuangan mereka untuk bisa bertahan hingga sekarang. Ibra meraih tangan istrinya. Kalau terus ribut saling menyalahkan begini masalahnya tidak akan selesai. Yang ada malah makin panas dan ruwet. Jingga yang duduk di samping kakeknya masih diam mengusap cincin di jari manisnya. Bukan berarti dia tidak sakit hati, tapi apa yang dia rasakan orang lain tidak harus tahu. Marahnya, kecewanya, dan rasa sakitnya dibohongi. Cukup dia yang tahu. Sekarang dia sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Apakah harus melepas cincinnya? Sudah terlanjur terjadi, kami juga tidak akan lepas tangan. Siapapun dalangnya yang sudah menjebak mereka, aku pasti usut tuntas. Soal Kila kalau memang menuntut tanggung jawab, maka kami pastikan Gala juga tidak akan mengelak. Ucap Ibra dengan berat hati terpaksa menoreh luka di hati anak perempuannya. Jingga tidak bicara, tapi dia tahu sesakit apa anaknya sekarang. Kenapa harus Jingga lagi yang dikorbankan, Pak? Bukan Gala yang K. Dia juga tidak bersalah. Ini tidak adil. Tidak bisakah aku saja yang mengambil tanggung jawab itu? Kalian jangan sejahat itu ke adikku. Seru Langit tidak terima hati adiknya dipatahkan seperti ini. Langit, Freya tidak kuasa menahan air matanya melihat anak laki-lakinya itu menatap penuh rasa bersalah ke Jingga. Adiknya sudah mengalah mengambil tanggung jawab besar membantu beban papa mereka. Tidak usah tanggung jawab. Kila juga salah tidak bisa jaga diri. Jangan sampai karena hal ini malah menghancurkan rencana pernikahan Gala dan Jingga,
ucap Tirta mengejutkan mereka semua. "Pak," seru Satria. "Kila adikmu, tapi Jingga dan Gala juga keponakanmu, Sat. Tega kamu menghancurkan kebahagiaan mereka. Dulu kamu juga setengah mati saat terpaksa pisah dengan Rena dan melihatnya dekat dengan pria lain. Seperti itulah yang mereka rasakan nanti. Kila sudah dewasa, harus bisa menerima akibat dari kesalahannya yang tidak bisa jaga diri. Kita sudah berhutang terlalu banyak ke mereka. Jangan balas kebaikan dengan hal menyakitkan seperti ini." Tirta tampak mati-matian menahan perasaan kecewanya. "Saya tidak butuh dikasihani. Bukan cuma Kila yang harus bisa menerima akibat dari kesalahannya. Gala pun juga. Kila yang dirugikan. Kalau dia menuntut tanggung jawab, maka sudah seharusnya Gala menikahinya. Saya tidak semenyedihkan itu sampai harus berebut suami dengan orang lain." Ucap Jingga yang sekalinya buka mulut malah menjadi tamparan bagi mereka, terutama Kila dan mamanya. Kila yang tadinya menunduk langsung mendongak. Tersinggung dengan perkataan Jingga yang terang-terangan menyindir mamanya. Dia memang anak dari istri ketiga Tirta Adiwangsa. Mamanya hanyalah selingkuhan yang dinikahi setelah hamil. "Iya, aku datang ke sini memang mau menuntut tanggung jawab Gala. Dia harus menikahiku, karena aku sudah hamil anaknya," ujar Kila menyeringai ke Jingga yang sempat tercengang mendengar pengakuannya. "Kamu hamil?" seru Satria mendelik marah ke adiknya. Angguk Kila yang kemudian merogoh tespek dengan garis 2 dari tasnya dan diletakkan di atas meja. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau sudah begini, selain menikahkan keduanya memang tidak ada jalan lain. Jantung Gala mencelos. Apa yang dia takutkan akhirnya terjadi juga. Hancur, tidak ada lagi yang tersisa. Bahkan, sekedar untuk menatap Jingga saja dia sudah berani lagi. Tidak kuat melihat dia yang tersakiti. "Aku mundur. Mulai sekarang aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Gala. Silahkan kalian selesaikan masalah ini. Jangan libatkan aku di dalamnya untuk alasan apapun, karena aku dan Gala sudah selesai." Jingga melepas cincin di jari manisnya, lalu meletakkan di depan Gala. "Enggak, jangan begini, Jingga." Gala berusaha meraih tangan Jingga yang berdiri dari duduknya, tapi dihentak begitu saja. Jingga tidak sekuat itu. Dia hanya tidak ingin memperlihatkan kelemahannya di depan mereka. Tanpa menoleh dia melangkah menuju ke arah tangga. Air matanya meleleh. Sesak tercekik sakit menahan tangis. Entah apa yang salah, hingga bahagianya bersama Gala justru raib saat hampir tergapai. Papa, kenapa?" Suara Kila menjerit terdengar keras setelah tiba-tiba tubuh papanya ambruk dan tidak sadarkan diri. Tomorrow. Bab 3. Mereka yang terluka. Papa Kila kolaps. Itu juga yang sedari tadi jadi kekhawatiran mereka, karena memang Tirta Adiwangsa punya penyakit jantung. Siapapun pasti sulit menerima permasalahan pelik yang membuat hubungan keluarga mereka jadi kisru begini. Tirta lebih arif menyikapi aib yang mencoreng nama baik keluarga mereka. Hutang budi ke keluarga Lin membuatnya merasa malu sekaligus bersalah, karena kehamilan Kila telah menghancurkan kebahagiaan kedua cucu Jonathan Lin. Suasana semakin menyedihkan saat mereka mendengar kabar tentang kondisi Papa Kila yang kritis setelah dilarikan ke rumah sakit. Terlebih bagi Gala, jelas dia merasa tertekan, karena akar permasalahannya adalah dia dan Kila. Belum lagi hubungannya dengan Jingga yang benar-benar kandas. Rumah mereka yang biasanya hangat dengan derai tawa, kini menyisakan senyap. Semua masih syok dan butuh waktu untuk bisa menerima fakta yang seperti mimpi buruk itu. Terlebih bagi Ibra dan Freya. Gala biarpun hanya anak angkat, tapi bagi mereka adalah amanah dari mendiang sahabatnya yang harus dijaga. Itu kenapa mereka bahagia bukan main saat Jingga dan Gala saling jatuh cinta. Sayang, takdir berkata lain. Jingga dan Gala sekarang sama-sama tersakiti, tapi percayalah Ibra dan Freya jauh lebih sakit karena kedua anaknya terluka. Freya bahkan tidak bisa berhenti menangis di kamar. Takut setelah ini Gala yang merasa bersalah akan memilih pergi dari mereka. Tidak, dia tidak akan sanggup kehilangan anaknya itu. Setelah kondisi Papa Kila membaik,
kita akan segera urus pernikahanmu, Gal. Papa tahu ini sulit untuk kalian, tapi selain legowo kita tidak punya pilihan lain lagi. Kalian sudah sama-sama dewasa. Satu permintaan dari kami, jangan saling menjauh setelah ini. Biarpun tidak berjodoh, sampai kapanpun kalian adalah saudara. Ya, Ibra menatap lembut kedua anaknya yang sengaja dipanggil dan diajak bicara di ruang kerjanya. Freya yang duduk di tengah kedua anaknya menggenggam tangan mereka erat. Matanya sembab memerah. Sekarang pun masih basah oleh bening yang tidak bisa berhenti mengalir. Nelangsa membayangkan sesakit apa hati kedua anaknya dipaksa berpisah dengan cara paling menyakitkan begini. Mama tahu ini tidak mudah. Kalian pasti juga butuh waktu untuk bisa berdamai dengan keadaan. Tapi, tidak boleh ada yang menjauh. Kalian sakit, Mama dan Papa lebih sakit lagi. Lebih tidak terima lagi kebahagiaan anak kami diorat-arit begini. Jadi tolong, yang kuat ya nak. Percaya takdir Tuhan tidak pernah salah. Freya terisak mendekap genggaman tangan mereka. Maaf, Ma. Aku sudah mengecewakan kalian. Aku sudah menyakiti Jingga. Maaf. Gala menunduk dengan air mata merembes. Terpukul sesal juga rasa bersalahnya. Enggak, kamu tidak salah. Mereka yang jahat. Apapun masalahnya, kenapa sampai berbuat sejauh ini? Punya dendam apa mereka ke kita? Freya menggeleng. Tidak habis pikir bagaimana bisa berbuat sekotor itu ke anaknya. Jingga masih dengan diamnya. Sejak kejadian ribut tadi siang, sampai sekarang baru keluar dari kamar. Itu pun karena dipanggil oleh papanya. Matanya memang memerah, tapi tidak menunjukkan tangisnya di depan mereka. Itu yang justru membuat orang tua dan saudara-saudara sesak. Dari 6 bersaudara, Jinggalah yang paling kuat mewarisi sifat dan pemikiran papanya. Dingin tak tersentuh. Maka tak heran meski anak perempuan, Ibra justru memilih dia untuk jadi penerusnya. Mama jangan khawatir, aku tidak selemah itu. Bohong kalau tidak sakit hati, tapi aku tidak punya waktu untuk meratapinya. Siapapun yang bertanggung jawab atas skandal Gala, aku dan Papa pasti akan memburunya sampai ketemu. Akhirnya Jingga buka suara. Lalu, bagaimana dengan aku? Aku tidak bisa melepasmu, Jingga. Gala menoleh dengan tatapan terluka. Ini bukan lagi perkara bisa atau tidak, tapi harus. Pikirkan juga anakmu yang di perut Kila. Jangan karena keegoisan kita, dia yang tidak bersalah harus menanggung akibatnya. Jingga menoleh membalas tatapan Gala. Sakit, hatinya juga berdarah-darah. Mungkin dia akan melewati ribuan malam menangisi pria ini, tapi lebih baik begitu daripada harus membiarkan bayi tidak berdosa lahir tanpa status. Jingga bisa jahat ke Kila, namun dia masih punya hati untuk tidak mengorbankan anak yang hadir dari kesalahan mereka itu. Aku tidak membencimu, Gala. Karena aku tahu, kamu sudah memegang janjimu untuk setia selama ini. Sesakit apa kamu, seperti itulah juga aku. Tapi, apa yang tidak bisa kita perbaiki, percuma terus kita genggam. Itu hanya akan membuat semua semakin sulit. Aku tidak mau kamu disalahkan Om Satria. Tidak mau hubungan keluarga kita renggang. Jadi, ayo kita mengalah karena lawan kita kali ini adalah takdir. Suara Jingga terdengar serak, tapi dia masih berusaha tersenyum. Freya berbalik begitu merasakan tangan anaknya yang gemetar, lalu memeluknya. Mendekap Jingga yang tersengal menahan tangis. Ingat, kamu anaknya Papa Ibra. Harus gentle dan kuat. Ya, di pelukan mamanya tangan Jingga terukur mengusap air mata Gala yang duduk mematung. Pintu diketuk. Freya melepas pelukannya dan mengusap air mata yang menetes di pipi Jingga. Seberapapun Jingga berusaha untuk kuat, dia tetaplah wanita yang punya sisi lemah. Gala, temui opamu dulu. Papa dan Jingga ada hal yang mau dibicarakan dengan Om Brian, ucap Ibra begitu melihat tamu yang ditunggunya datang. Angguk Gala menggandeng mamanya bangun. Matanya menyipit melihat salah satu dari ketiga tamu papanya. Pria berwajah bule yang sejak dulu keberadaannya membuat Gala tidak nyaman. Lebih tepatnya cemburu. Max,
Anak rekan bisnis papanya itu selalu terang-terangan menatap jingga lain. Pria ini juga yang selalu membuatnya ketar-ketir selama berjauhan dengan jingga. Hanya saja karena hubungan bisnis dan papa mereka berteman dekat, Gala juga tidak mungkin mempermasalahkan keberadaannya yang sering bertemu jingga. Setelah Gala dan mamanya keluar, Jingga pindah duduk di samping papanya. Selain Brian Carlos Alexander dan anaknya, Max, ada Ezra yang datang atas permintaan Ibra. Dia ingin meminta bantuan mengusut soal kejadian di London waktu itu, karena Brian punya saudara dan relasi di sana. Bapaknya Satria katanya kolaps. Bagaimana keadaannya? Tanya Brian yang tadi sempat mendengar cerita dari Max. Masih kritis, jawab Ibra menoleh mengelus kepala anaknya. Jingganya yang sedang hancur, tapi mati-matian mengangkat wajah karena tidak ingin kalah dengan keadaan. Seperti yang aku ceritakan tadi. Bantu aku untuk mengusut masalah ini. Siapapun T yang sudah berani mengusik anakku, tolong cari sampai dapat. Ibra memulai pembicaraan mereka. Sudah sebulan lebih, Ib. Bukan tidak bisa, tapi pasti akan sulit. Mereka tidak akan sebodoh itu meninggalkan jejak untuk kita lacak, lontar Brian Carlos. Pria bule yang Ibra kenal lewat Ezra. Seorang pengusaha yang juga punya bisnis besar di pasar gelap sebagai pemasok senjata. Ezra sendiri dulu adalah mantan bodyguard kepercayaan Brian. Kalau mudah, aku tidak akan minta bantuanmu. Apapun caranya, tolong cari sampai ketemu dalang yang sudah menjebak anakku. Ibra tampak serius. Jarang dia meminta tolong, tapi kali ini bagaimanapun caranya dia harus mengusut tuntas semua. Adiknya Om Sat apa punya informasi, Om? Mungkin akan bisa sedikit membantu. Gala tidak sadar, tapi kalau yang perempuan cuma mabuk harusnya sedikit banyak masih punya ingatan, tanya Max. Kalaupun ingat, dia juga tidak akan buka mulut. Sahut Jingga yang muak setiap kali ingat seringai di wajah Kila. Bibir Max berkedut. Kadang greget ke Jingga yang tidak ada ramah-ramahnya. Itu fakta atau emosinya orang yang lagi sakit hati. Sindirnya. Sialan. Umpat Jingga, tapi Max malah tertawa terkekeh. Max, tegur Brian yang merasa sungkan ke Ibra karena anaknya tidak sopan. Jingga melengos. Seringkali dia dibuat jengkel oleh mulut pedas pria menyebalkan satu ini. Tapi, lucunya Jingga malah berteman akrab dengan adik perempuan Max. Tentu saja karena Ruby tidak menyebalkan seperti kakaknya. Bisa, kan? Tanya Ibra memastikan kesanggupan temannya itu untuk pengusutan di London. Tapi, tidak gratis, gurau Brian Carlos. Gampang itu. Yang penting ada hasilnya, angguk Ibra. Oke, Brian akhirnya menyanggupi permintaan Ibra. Dia merogoh ponselnya. Sebenarnya tanpa Ibra minta pun, tadi Brian Carlos sudah bicara dengan adiknya untuk mencari tahu keberadaan nightclub yang dikunjungi Gala dan hotel itu. Sekarang dia hanya butuh mengkonfirmasi tentang rencananya mengirim orang ke sana. Max. Iya, Max menoleh ke papanya. Besok kamu sama Ezra berangkat ke London. Aku sudah bilang ke tante dan om kamu. Kalian nanti tinggal mengikuti orang suruhannya yang akan membantu mencari informasinya. Titah Brian. Bang Ezra bisa ikut. Kalau tidak nanti aku ajak Liam, tanya Max, karena Ezra juga punya kesibukannya sendiri di studio tato dan showroomnya. Bisa, tidak masalah, angguk Ezra. Terima kasih. Ibra tampak sedikit lega. Paling tidak ada harapan menemukan pelakunya. Meski seperti yang Brian katakan tadi, bakal sulit karena sudah sebulan lebih. Kemungkinan bukti sudah dihilangkan dan pelaku pun pasti telah kabur. Akan sulit melacaknya. Kali ini yang kamu hadapi iparmu sendiri, Ib. Sabar. Brian yang kenal betul dengan Satria sepertinya paham bagaimana sulitnya di posisi Ibra dan mertuanya. Begitulah, serba salah. Apalagi Satria orangnya keras dan sulit mengontrol emosi. Untung anakku bisa lebih dewasa. Ibra tersenyum meraih tangan Jingga. Dia bukan dewasa, Om. Tapi, terlalu kulkas. Celetuk Max seperti sengaja membuat Jingga marah. Kamu kalau diam,
tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Balas Jingga nyelekit dengan tatapan sinisnya. Max mengedikkan bahu. Sama sekali tidak merasa tersinggung. Lebih menyenangkan mendengar ucapan kasar Jingga, daripada melihatnya bungkam dengan muka masam. Ezra gedek. Selalu saja begitu kalau mereka berdua ketemu. Kalau begitu saya pulang dulu buat mempersiapkan ke London besok, Om, pamit Ezra yang diikuti Max. Iya, angguk Ibra. Jingga juga keluar, menyisakan Ibra dan Brian Carlos yang masih melanjutkan pembicaraan mereka. Sudah waktunya Jingga harus berangkat ke Mirror yang sebentar lagi buka. Nightclub elit yang sudah beberapa tahun ini diambil alih dari papanya. Iya, seperti inilah dunia Jingga yang akrab dengan dunia malam. Sering kali berurusan dengan pengedar yang mencoba mengotori tempatnya dengan bisnis haram itu. Atau perkelahian pengunjung yang mabuk dan bikin gaduh. Itu sudah hal biasa baginya. Mau ikut ke London? Tanya Max saat mereka sampai di teras. Sejak kapan aku betah di tempat yang ada kamunya? Sahut Jingga tanpa menoleh. Malas melihat muka angkuh yang mulutnya selalu bikin dia emosi. Tapi, aku betah. Max mengulum senyum mendapat tatapan galak gadis di depannya yang sudah mengenakan jaket hitam dan topinya. Pulang sana, usirnya. Dibentak Jingga malah membuat Max keranjingan. Dia menyenggol Ezra yang sedang sibuk membalas pesan dari istrinya. Bang, mau tambah 5 anak lagi, enggak? Entah apanya yang lucu dari pertanyaan Max itu. Tapi, Ezra kemudian tertawa tergelak sampai Jingga menatap mereka aneh. Kalau saja dia tahu, taruhan gila apa yang Max buat jika bisa mendapatkan dirinya. مشينا قريب على فندق الشام. ايه قريب على فندق الشام.